Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Saputra dengan NIM S1E1200039. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal mengenai algoritma pencarian Breadth First Search atau BFS dan Deep First Search atau DFS. Sebelum lanjut mengerjakan soalnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu BFS. BFS adalah suatu metode yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara preorder, yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Untuk contohnya, jadi dia itu dari ke S, lalu dia itu akan mengunjungi simpul A dan yang bertetangga dengannya adalah B, lalu dia akan turun lagi ke C, lalu dia akan pergi ke tetangganya D, lalu ke E, lalu ke F, lalu dia akan turun ke H dan G. Jadi singkatnya BFS ini dia itu akan menyelesaikan yang di levelnya terlebih dahulu, lalu dia akan turun ke levelnya, ke level bawah, dan akan menyelesaikan level bawah tersebut, lalu akan turun lagi dan menyelesaikannya secara berurutan dari level ke level. Sementara untuk depth first search atau DFS itu adalah suatu metode pencarian pada sebuah pohon dengan menelusuri satu cabang sebuah pohon sampai menemukan solusi. Nah, untuk DFS ini dia itu dilakukan pada sebuah node yang paling kiri dan dilanjutkan pada node sebelah kanan. Nah, untuk gambarnya itu dia itu akan ke S lalu ke A. Nah, dia akan turun ke C karena C itu berada di paling kiri. Lalu dia akan pergi ke tetangganya D dan dia akan naik lagi ke level atas B. Lalu dia akan turun ke E level paling kiri, lalu ke H dan dia akan ke G. Untuk contoh soalnya misalnya seperti ini. Untuk contoh soal BFS langsung saja kita coba. Nah, ini dia codingannya untuk BF search. Di sini sudah sesuai dengan modul. Sebelum saya run, akan saya jelaskan dulu mengenai codingannya. Jadi di sini saya mempunyai variabel S, di mana variabel ini berisi matriks yang terdiri dari nilai 1 sebanyak 4 kali dan 2 sebanyak 5 kali. Lalu saya juga mempunyai variabel T, di mana variabel T ini berisi matriks dengan nilai 3, 5, 4, 2, 6, 10, 7, 9 dan 8. Lalu saya punya variabel G, di mana variabel G ini akan membuat sebuah grafik yang terdiri dari matriks S dan T. Nah, plot G di sini saya akan menampilkan grafik yang dibuat pada variabel G tadi. Dan untuk F itu akan menampilkan hasil pencarian BFS dengan dengan angka-angka pada grafik dan dimulai dengan 2. Oke, langsung saja saya run. Oke, untuk hasilnya seperti ini. Nah, maksud dari codingannya ini, mengapa gambarnya seperti ini? Di sini kan kita sudah lihat satu itu sebanyak 4 kali, artinya satu itu ibaratnya adalah indukannya. Nah, di satu ini dan T itu adalah anak dari indukannya, maka satu ini, setiap angka satu ini dia itu bernilai 3, 5, 4 dan 2. Maka di sini turunan dari satu itu atau turunan dari induk satu itu adalah 3, terus 5, 4 dan 2. Sementara untuk turunan dari 2 itu adalah 6, 10, 7, 9 dan 8. Ini turunan dari 2 adalah 6, 7, 8, 9 dan 10. Lalu pada algoritma BF search dia itu akan menyelesaikan dulu dimulai dari 2, karena tadi sini G, 2, maka dia akan dimulai dari 2, dan dia akan naik dulu ke level atas untuk menyelesaikan yang di atas, lalu dia akan ke
pada codingan ini sebenarnya dia akan kembali lagi ke 2, lalu dia akan ke 6, 7, 8, 9, 10, lalu dia akan naik lagi ke 3, 4, dan 5. Atau kalau misalnya bisa kita ambil contoh lain lagi agar lebih jelas maksud dari algoritma BF search. Misalnya di sini G,3. Oke, langsung saja kita run. Nah, di sini seperti kan BF search dia itu akan menyelesaikan dulu yang ada pada levelnya, lalu dia akan turun ke level bawah dan menyelesaikan di level tersebut. Oke, langsung saja di sini dia itu dimulai dari 3, lalu dia akan ke 1, dia akan turun ke 2, dan dia akan menyelesaikan di level ini terlebih dahulu. Jadi setelah kedua, karena sebelumnya 3 sudah, maka dia akan langsung ke 4, lalu ke 5, lalu dia akan turun ke 6, dan dia akan menyelesaikan di level ini, yaitu 7, 8, 9, dan 10. Oke, itu untuk algoritma BF search. Jadi kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu DFS. Untuk angkanya saya rasa masih sama, jadi kita tinggal hanya mengganti saja metode pencariannya saja. Nah, di sini saya langsung run. Tadi sebelumnya saya bersihkan dulu. Oke, pada ini jelas kita lihat bahwa dia itu akan menyelesaikan dulu, dia itu akan dimulai dari paling kiri. Nah, di sini misalnya dia itu dimulai dari 2, lalu dia akan ke 1, lalu dia akan pergi ke bagian kiri 3, dan menyelesaikan dulu ini 4, 5, lalu dia akan pergi ke paling kiri 6, 7, 8, 9, dan 10. Atau misalnya jika kita ganti angkanya ke G,3, maka tampilannya akan seperti ini. Dia itu akan dimulai dari 3, lalu akan ke 1, lalu dia akan ke 2, lalu dia akan pergi ke paling kiri 6, lalu ke 7, lalu ke 8, 9, 10, lalu naik lagi ke level sebelumnya ke 4, lalu ke 5. Itu adalah salah satu dari mengenai DF search. Lalu agak ngelag. Di sini kita lihat pada soal berikutnya dia itu akan meminta kita menampilkan BFS tapi bukan dalam bentuk graf, tapi dalam bentuk deep graph. Untuk angkanya yaitu kita tuliskan dulu satu, 2, lalu 4 dan 6. Lalu untuk variabel t dia itu Nah, ini dia hasil dari
inilah codingannya, dimana variabel S itu dia itu memiliki matriks yang berisi angka 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, dan 6. Sementara untuk variabel T, dia itu berisi matriks yang isinya 2, 4, 5, 5, 6, 7, 4, 1, dan 4. Lalu dia itu akan membuat sebuah digraf yang dimana digrafnya itu terbuat dari matriks S dan T, lalu akan menampilkan grafiknya, dan dia itu akan menampilkannya dalam bentuk web search. Oke, langsung saya kitaran. Nah, di sini hasilnya itu hanya 2,5 karena dia itu akan dimulai dari 2. Nah, ini adalah model dari di graf. Lalu dia akan dimulai dari 3,2. Jadi dia itu akan dimulai dari 2. Nah, tetangga dari 2 adalah 5. Oleh karena itu pencariannya akan berakhir karena dia sudah ke tetangganya, dan untuk alurnya dia itu jalannya hanya untuk ke sini saja. Jika misalnya kita ganti dengan G,3, maka ini kita lihat 3, dia itu akan menyelesaikannya dulu ke 4, ke tetangganya 4, lalu dia akan ke 6, lalu dia akan ke 7, lalu dia akan turun ke 1, lalu dia akan ke 2, dan akan berakhir di 5. Oke, kita akan lanjut ke DFS deep graph. Saya rasa angkanya juga masih sama. Di sini dimulai dengan G,4. G,4, dan di sini adalah depth search. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dia itu akan dimulai dulu dari 4, lalu dia akan ke 1, lalu ke 2, dan dia akan pergi ke 5 atau berakhir ke 5. Namun jika misalnya kita ganti menjadi G,3, maka dia itu akan ke 3, lalu ke 4, lalu dia akan turun ke node paling kiri, ini jalur kiri, dia akan ke 1, lalu dia akan ke 2, lalu dia akan ke 5, lalu dia akan naik lagi ke node yang ke atas untuk memeriksa lagi dari bagian kanan, lalu ke 7. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai algoritma pencarian BFS atau breadth first search dan DFS atau deep first search. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan bahwa BFS ini dia itu mempunyai salah satu efektif. Maksudnya itu efektif, dia itu pasti akan menemukan hasil, namun kelemahannya itu dia akan membuang banyak waktu karena dia akan melakukan pencarian dari level paling atas ke level paling bawah. Walaupun dia sudah mendapatkannya di tengah-tengah hasil dari pencariannya itu, tetap dia akan mencari dulu sampai ke bawah, lalu dia akan menghentikannya. Sementara DFS ini dia itu lebih efisien terhadap waktu, artinya jika dia dapat dia akan berhenti. Namun DFS ini kelemahannya itu bahwa dia terkadang pada pencariannya itu tidak membuahkan hasil. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.